Hai semuanya, sahabat-sahabat saya yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi, dan selamat hari Natal, dan menuju tahun baru 2023. Terutama sekali, perkenalkan, nama saya Felix Saputra Simamora. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membawakan tema khotbah saya tentang remaja Kristen, pemuda-pemudi gereja masa kini. Nah, mungkin dari kita semua adalah remaja-remaja Kristen dan remaja-remaja masa kini yang hidup di zaman milenial sekarang ini. Banyak dari kita, banyak pemuda-pemudi gereja, banyak pemuda-pemudi Kristen yang sering mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, zaman sekarang ini banyak merusak generasi bangsa termasuk remaja-remaja Kristen. Saudara-saudara saya yang terkasihi di dalam Tuhan, kita seringkali tidak tahu akan dosa yang sering kita perbuat di kehidupan sehari-hari kita. Dosa yang sering kita perbuat tanpa kita sengaja, yaitu melawan orang tua, mencuri, dan pacaran bebas. Nah, mungkin saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus melarang agar kita tidak melawan kepada orang tua kita, tidak mencuri, tidak pacaran bebas atau seks bebas. Sebab Tuhan Allah kita telah membuat titah atau hukum Taurat, seperti isi hukum Taurat kita yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang berarti seperti ini. Kita sebagai remaja Kristen masa kini, kita harus menghormati orang tua kita, menghormati bapak dan ibu kita yang sudah membesarkan kita hingga saat ini. Dan yang kedua, kita tidak boleh mencuri. Mungkin sahabat-sahabat saya yang terkasih, tanpa kita sadari, kita juga tiba-tiba mau mengambil barang teman sendiri. Nah, selagi kita tahu kesalahan kita yang sudah kita perbuat, kita cepat-cepat membalikan barang tersebut. Hai saudara-saudara yang terkasihi, kita juga sering berkata-kata kasar yang kita tidak sengaja mengeluarkan perkataan-perkataan buruk di dalam mulut kita, yang dimana perkataan buruk kita itu bisa menyakiti hati seseorang di dalam dirinya mereka. Tuhan Yesus berfirman di dalam ayat Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang berarti seperti ini. Kita harus mempergunakan bahasa yang baik, bahasa yang bagus untuk mereka, agar mereka yang mendengar bahasa yang kita tuturkan kepada mereka bisa menerima kasih dan karunia di dalam hidup mereka. Bukan hanya di diri kita, tetapi di diri mereka sendiri. Nah, di situ kita bisa melihat apabila kita menerima kasih dan kita dikasihi oleh seseorang, maka kita menerima karunia dari Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus menjaga hati kita di dalam masa milenial sekarang ini. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, dengar segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita harus menjaga hati kita agar tidak melakukan sebuah kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan kita.
Mungkin saudara-saudara terkasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mengikuti apa isi hati kita tanpa kita pikiri apa yang akan terpancar ke depannya, apa yang akan terlaksanakan ke depannya, apa yang akan kita lakukan, itu baik atau tidak. Terkadang kita selaku remaja-remaja Kristen, pemuda-pemudi gereja, pemuda-pemudi Kristen, kita tidak tahu bahwa apa yang kita perbuat itu adalah salah di mata Tuhan. Nah, cara untuk kita mengatasi agar kita selalu mengikut ajaran Tuhan kita, yaitu kita harus mengikuti isi hati kita dengan cara kita harus berdoa setiap hari. Berdoa meminta pengampunan terhadap Tuhan dan berdoa agar diberikan kasih di dalam diri kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita kepada pelajaran yang tidak baik. Akan tetapi kita harus menerima bukti kasih karunia Tuhan itu kepada kita. Katakan amin bagi yang percaya. Di sini saya juga sering melihat anak-anak remaja remaja sekarang ini, remaja masa kini, remaja Kristen saat ini. Seringkali mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus selalu memberikan kita sebuah pelajaran-pelajaran tertentu. Pelajaran-pelajaran tertentu yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu tentang gimana kehidupan kita. Apabila ada kasih di dalam diri kita, maka hidup kita akan selalu tenang. Tetapi apabila tidak ada kasih di dalam diri kita dan jiwa kita, maka hidup kita tidak akan tenang. Maka selalu kita diajarkan di dalam pelajaran agama Kristen, di dalam gereja kita, di dalam ajaran orang tua kita, kita harus selalu mengasihi sesama kita. Jangan kita membanding-bandingkan seseorang dan memikirkan tentang diri kita sendiri, tetapi kita harus memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain dan apa yang dilarang oleh Tuhan kita. Saudara-saudara saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus memberikan ayat di dalam Yohanes 3 ayat 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perlu bangga, kita perlu senang kepada Tuhan kita, sebab kita sudah diberikan Sang Juru Selamat untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, mulai dari sekarang, saudara-saudara saya yang berada di sekitar sini, saudara-saudara saya yang dikasihi oleh Tuhan kita, marilah kita sama-sama merubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi, agar kedepannya kita bisa mengasihi sesama kita. Tidak lagi melakukan kenakalan-kenakalan remaja masa kini. Kita boleh saja mengikuti zaman-zaman milenial sekarang ini, tetapi kita tidak boleh akan lupa oleh ajaran-ajaran Tuhan kita yang sudah diberikan lewat amanah di dalam Alkitab ini. Karena di dalam ayat 2 Timotius 1 ayat 7, karena roh yang diberikan Allah kepada kita tidak membuat kita takut, tetapi memberi kita kekuatan kasih dan disiplin diri. Kita harus merubah diri kita dari sekarang agar selalu kita dikasihi oleh Tuhan dan memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Sering-sering kita berdoa, sering-sering kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hari ini saya menyampaikan isi khotbah saya. Saya selaku Felix Saputra Simamora mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Natal buat kita semua dan selamat menuju tahun baru 2023. Shalom buat kita semua. Terima kasih.